Aku mendorong pintu kamar belakang mencari Arjuna, dan yang kulihat membuat napas tertahan di tenggorokan. Suamiku sedang memeluk seorang wanita berpakaian putih. Wajahnya tenggelam di dada Arjuna. Jari-jarinya mengelus pipi wanita itu dengan lembut. Kelembutan yang tak pernah kurasakan lagi berbulan-bulan ini. Tanganku masih digagang pintu. Mereka tak melihatku. Wanita itu terisak pelan. Arjuna membisikkan sesuatu yang tak bisa kudengar. Tapi kulihat bibirnya bergerak di dahi wanita itu. Sebuah ciuman. Lama. Penuh makna. Lututku hampir menyerah. Dinding seakan berputar. Aku mundur selangkah. Kaki tersandung karpet. Bunyi kecil. Sangat kecil. Tapi cukup. Arjuna menoleh. Matanya membesar sesaat. Lalu mengeras. Bukan panik. Bukan penyesalan. Hanya kesal. Seperti aku mengganggu sesuatu yang penting. Nadira, ucapnya datar. Namaku terdengar asing di mulutnya. Wanita itu berbalik. Gaun putihnya berkilau di bawah lampu redup. Aku belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Punggungnya masih menghadapku. Tapi sesuatu dalam postur tubuhnya terasa familiar. Siapa dia? Suaraku akhirnya keluar. Serak, hampir berbisik. Arjuna tidak menjawab. Dia hanya menatapku. Rahangnya mengeras. Wanita itu perlahan berbalik menghadapku. Kain putih di bahunya bergeser. Dan aku melihatnya. Kalyana. Adik iparku sendiri. Calon pengantin hari ini. Tapi gaun yang dia pakai bukan gaun pesta yang tadi kulihat di pelaminan. Ini gaun pengantin lain. Simpel. Anggun. Seperti gaun untuk upacara lain. Gaun untuk orang lain. Mulutku terbuka tapi tak ada suara. Kalyana menghapus air matanya. Dan yang membuatku mati rasa bukan tangisannya. Tapi tatapannya. Tatapan menang. Tatapan yang bilang, dia selalu jadi milikku. Maaf kau harus tahu dengan cara ini, kata Arjuna. Suaranya tanpa emosi. Tanpa penyesalan. Tapi aku sudah bilang dari awal. Aku cuma butuh waktu untuk mengatur semuanya. Mengatur apa? Mengatur hidupku yang hancur ini? Dadaku sesak. 3 tahun pernikahan. 3 tahun aku percaya setiap kata manisnya. 3 tahun aku mendanai bisnis keluarganya dengan uang perusahaan keluargaku. Dan sekarang dia berdiri di depanku, memegang wanita lain yang harusnya menikah dengan pria lain dalam beberapa jam. Kalian. Lidahku keluh. Kalyana melangkah maju. Jangan buat adegan, Kak Nadira. Bisiknya pelan, tapi ada ancaman di balik lembutnya. Hari ini hari besar. Jangan rusak semuanya. Hari besar siapa? Pernikahannya dengan Barata? Atau pernikahan rahasianya dengan suamiku? Aku mundur lagi. Punggung menabrak pintu. Jantung berdetak terlalu cepat. Terlalu keras. Arjuna meraih tangan Kalyana. Dengan begitu alami, begitu posesif. Dan aku tahu, aku bukan istrinya. Aku cuma uang. Aku berlari keluar dari kamar itu. Napas tersengal, tangan gemetar mencari pegangan di dinding koridor. Suara gamelan dan tawa tamu terdengar dari aula utama. Terlalu ceria, terlalu normal. Sementara duniaku baru saja runtuh. Kaki membawaku ke toilet wanita. Pintuku banting. Kunci kuputar. Cermin menunjukkan wajahku. Pucat. Mata merah. Makeup luntur. Aku tampak seperti hantu di pesta orang lain. Tangan meraih wastafel. Buku-buku jari memutih menahan berat tubuh. Bernapas. Harus bernapas. Tapi yang terlintas bukan air mata. Bukan tangisan. Yang muncul adalah perhitungan. 2 bulan lalu, Arjuna minta izin pakai uang perusahaan untuk investasi keluarga. Aku tanda tangani. 300 juta. Sebulan lalu, dia bilang butuh dana darurat untuk sakit ibunya. Aku transfer langsung. 150 juta. Minggu lalu, dia pinjam mobilku, pulang pagi buta dengan alasan urusan bisnis di luar kota.
Semuanya untuk hari ini? Pintu toilet terbuka. Ibu Laksmi, mertuaku, masuk dengan rok panjang berkibar anggun. Dia berhenti saat melihatku. Wajahnya datar. Tak ada kaget. Tak ada bersalah. Sudah ketemu mereka? Tanyanya sambil buka tas. Ambil lipstik. Suaranya begitu tenang sampai membuatku mual. Ibu tahu. Ibu Laksmi mengoleskan lipstik merah ke bibirnya. Pandangan fokus ke cermin, bukan padaku. Kalyana dan Arjuna sudah bersama sejak SMA. Nadira, kau tahu itu kan? Aku tahu mereka teman dekat. Tapi, lalu kenapa ibu? Kenapa Arjuna menikahiku? Lipstik ditutup dengan bunyi klik kecil. Ibu Laksmi berbalik, menatapku, akhirnya, dengan mata yang dingin dan tegas. Karena kau punya perusahaan. Kau punya uang. Kau punya nama. Setiap kata menusuk seperti pisau. Kalyana cantik. Tapi dia anak yatim piatu tanpa harta. Arjuna sayang dia. Tapi dia butuh modal. Jadi dia nikahi kau dulu. Aku ternganga. Mulut kering. Sekarang bisnisnya jalan. Keluarga kami stabil. Dan Kalyana akhirnya bisa nikah dengan orang yang tepat. Barata punya koneksi politik. Win-win untuk semua. Kecuali aku. Ibu Laksmi menghela napas. Seperti aku anak kecil yang gak ngerti. Kau sudah dapat gelar, istri Arjuna, selama 3 tahun. Itu cukup bagus untuk CV sosialmu. Sekarang, biarkan dia bahagia. Tanganku mengepal. Kuku menancap di telapak tangan sampai sakit. Bahagia? Dia selingkuh. Bu, dia bohongi aku. Dia cuma ambil apa yang memang sudah jadi haknya dari dulu, potong Ibu Laksmi. Kalyana adalah cinta pertamanya. Kau, cuma kebetulan. Kebetulan. 3 tahun hidupku, kebetulan. Ibu Laksmi berjalan ke pintu. Berhenti sebentar tanpa menoleh. Jangan buat masalah hari ini. Nadira. Barata keluarga pejabat. Kau nggak mau nama keluargamu ikut kotor, kan? Pintu tertutup. Aku sendirian. Lagi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ponsel di tasku bergetar. Notifikasi email. Dari pengacara. Subjek. Konfirmasi transfer saham. PT Arjuna Mandala Sejahtera. Jantung berhenti sedetik. Aku buka email itu. 70% saham perusahaan keluargaku, yang ayah wariskan padaku, sudah ditransfer atas nama Arjuna Wicaksono. Tanda tanganku ada di dokumen. Tapi aku nggak pernah tanda tangan ini. Aku keluar dari toilet dengan langkah sempoyongan. Ponsel masih gemetar di tanganku. Email pengacara itu terus terbuka di layar. Bukti nyata pencurian terencana. 70% saham perusahaan ayah hilang. Lorong menuju aula terasa sempit. Menyesakan. Tamu berlalu lalang. Tertawa. Tak ada yang tahu duniaku baru saja dicuri. Aku harus keluar. Harus pulang. Harus. Nadira. Suara itu menghentikanku. Barata berdiri di samping pintu aula. Jas hitamnya rapi sempurna. Senyum lebar di wajahnya. Calon suami Kalyana. Pria yang seharusnya bahagia hari ini. Tapi matanya kosong. Kau baik-baik saja? Wajahmu pucat. Tanyanya sambil melangkah mendekat. Aku mundur refleks. Aku cuma butuh udara segar. Barata mengangguk pelan. Terlalu pelan. Aku juga. Terlalu bising di dalam. Dia berdiri di sampingku, memandang pintu aula dengan ekspresi aneh. Bukan bahagia, bukan gugup. Pasrah. Kau tahu, ucapnya tiba-tiba, suara rendah. Pernikahan ini bukan idenya. Jantungku berdegup keras. Maksudmu? Barata tersenyum miris. Kalyana. Dia nggak pernah bilang, iya, dengan mata bersinar. Dia bilang, iya, sambil nangis. Napas tertahan di tenggorokan.
Tapi ayahku kenal ayahnya Kalyana dulu. Ayahku janji bakal bantu biaya hidup dia kalau kami nikah. Jadi, ya sudah, aku terima. Dia menikahi Kalyana karena kasihan? Aku tahu dia nggak cinta sama aku, lanjut Barata, pandangan lurus ke depan. Tapi setidaknya dia nggak tahu satu hal. Tubuhku menegang. Apa? Barata menoleh, menatapku langsung. Anak yang dia kandung bukan anaknya Arjuna. Dunia berhenti berputar. Anak Kalyana hamil? Dia bilang ke keluargaku kalau dia hamil 3 bulan. Bilang itu hasil hubungan kami sebelum nikah. Tapi aku tahu. Barata menghela napas panjang. Aku tahu itu bohong. Karena kami belum pernah sampai sejauh itu. Mulutku kering. Lalu siapa? Aku nggak tahu. Mungkin Arjuna. Mungkin orang lain. Yang pasti, bukan aku. Lantai serasa miring. Kalyana hamil. Dan dia pakai itu untuk menjebak Barata dalam pernikahan. Tapi kalau bukan anak Barata, dan Arjuna percaya itu anaknya, kenapa kau tetap nikahi dia kalau kau tahu? Tanyaku, suara nyaris berbisik. Barata tersenyum pahit. Karena ayahku bilang ini investasi politik yang bagus. Keluarga Kalyana punya koneksi. Jadi aku ikut aja. Dia menikah karena dipaksa. Kalyana menikah untuk menutupi skandal. Dan Arjuna. Arjuna pikir dia menyelamatkan cinta sejatinya yang hamil anaknya. Semua orang berbohong. Semua orang memakai orang lain. Maaf aku cerita ini, ujar Barata sambil meluruskan jasnya. Cuma, kadang rasanya enak kalau ada yang tahu kebenaran. Meski cuma satu orang. Dia berjalan masuk ke aula, meninggalkan aku berdiri sendirian dengan kepala penuh pertanyaan. Kalau anak itu bukan milik Arjuna, berarti Kalyana membohonginya juga. Berarti mereka berdua sama-sama korban? Atau aku satu-satunya korban di sini? Ponsel bergetar lagi. Notifikasi baru. Pesan dari nomor tak dikenal. Kau mau tahu siapa ayah kandung bayinya Kalyana? Datang ke taman belakang. Sekarang. Taman belakang gedung sepi. Hanya lampu taman redup menerangi jalan setapak. Aku berjalan cepat. Jantung berdebar keras. Ponsel masih tergenggam erat. Siapa yang kirim pesan ini? Di sudut taman, ada sosok pria berdiri membelakangiku, merokok. Asapnya mengepul perlahan ke udara malam. Kau datang, ucapnya tanpa berbalik. Suara itu familiar. Dia berbalik. Wajahnya muncul di bawah cahaya lampu. Rizal. Sahabat Arjuna sejak kuliah. Rizal? Kau yang kirim pesan. Dia mengangguk, membuang puntung rokok, menginjak dengan sepatu mengkilap. Aku nggak tahan lagi. Nadira, kau harus tahu semuanya. Napas tercekat. Tahu apa? Rizal melangkah mendekat, menatapku dengan tatapan bersalah. Anak yang dikandung Kalyana itu anakku. Dunia berhenti. Apa? Kami selingkuh 4 bulan lalu. Arjuna lagi sibuk ngurusin bisnisnya pakai uangmu. Kalyana kesepian. Aku lemah. Tanganku mengepal. Semua orang di sini pembohong. Tapi dia bilang ke Arjuna kalau itu anaknya? Tanyaku, suara gemetar antara marah dan bingung. Rizal mengangguk. Dia mau Arjuna ninggalin kau. Dia pakai kehamilan ini buat manipulasi dia. Bilang kalau Arjuna nggak tanggung jawab, dia bakal aborsi. Arjuna percaya. Arjuna rela ninggalin aku karena dia pikir Kalyana hamil anaknya. Padahal itu anak sahabatnya sendiri. Kenapa kau diam aja? Bentakku, suara naik. Kenapa kau biarkan Arjuna dibohongi? Karena aku takut. Rizal balas dengan suara putus asa. Aku sudah tunangan. Nadira. Keluargaku konservatif. Kalau ketahuan, hidupku hancur. Jadi semua orang di sini cuma mikirin diri sendiri.
Tapi aku nggak bisa diam lagi, lanjut Rizal. Kau nggak pantas diperlakukan kayak gini. Arjuna sudah ngambil segalanya dari kau. Kata-kata itu menohok. Aku punya bukti, ucap Rizal sambil mengeluarkan amplop coklat dari dalam jasnya. Hasil tes DNA. Aku diam-diam ambil sampel rambut Kalyana waktu dia nginep di rumahku bulan lalu. Ini membuktikan kalau anak itu punyaku, bukan Arjuna. Tanganku gemetar menerima amplop itu. Ini bisa menghancurkan semuanya. Tapi ada satu hal lagi yang harus kau tahu, kata Rizal pelan, matanya menghindari tatapanku. Dadaku sesak. Apa lagi? Arjuna, dia tahu kau nggak bisa punya anak. Napas berhenti total. Apa maksudmu? Rizal menghela napas berat. 2 bulan lalu, dia cerita ke aku kalau dia lihat hasil tes kesuburanmu yang kau tinggal di meja. Dokter bilang kau nggak bisa hamil. Tangan menutup mulut, lutut lemas. Arjuna, tahu? Sejak saat itu, dia mulai sering ketemu Kalyana lagi. Dia bilang ke aku, buat apa aku bertahan sama istri yang nggak bisa kasih keturunan? Air mata jatuh. Tapi bukan karena sedih. Karena marah. Aku dikira mesin uang yang rusak. Dipakai sampai kering. Lalu dibuang karena nggak bisa produksi. Dia nikahi kau cuma buat duit. Nadira, bisik Rizal. Dan begitu tahu kau nggak berguna lagi buat rencana masa depannya, dia cabut. Amplop di tanganku terasa berat. Hasil DNA ini peluru. Tapi apa aku siap menarik pelatuknya? Suara musik dari aula semakin keras. Upacara hampir dimulai. Rizal menatapku serius. Terserah kau mau apa sama informasi ini. Tapi aku nggak bisa terus jadi pengecut. Dia berjalan pergi, meninggalkan aku sendirian dengan amplop berisi kebenaran yang bisa meruntuhkan semuanya. Ponsel bergetar lagi. Pesan dari Arjuna. Jangan cari gara-gara. Pulang aja kalau kau nggak mau malu. Ancaman. Dia pikir aku bakal diam? Aku buka amplop itu, keluarkan kertas hasil DNA, dan tersenyum tipis, dingin. Saatnya semua orang tahu siapa yang sebenarnya pembohong di sini. Aku berjalan masuk ke aula dengan kepala dingin dan hati membara. Amplop DNA di dalam tasku, ponsel di genggaman, dan satu tujuan jelas. Hancurkan mereka semua. Tamu sudah duduk rapi. Pelaminan bersinar megah di depan. Kalyana berdiri di samping Barata. Senyum dipaksakan, tangan saling menggenggam. Arjuna duduk di barisan depan. Tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Aku melangkah ke sudut ruangan, mencari operator sound system. Seorang pria muda duduk di meja kontrol, headset di telinga, fokus pada layar laptop. Aku ketuk bahunya. Permisi, bisa bantu sebentar? Dia menoleh, melepas headset. Ada apa, Bu? Aku keluarkan ponsel, buka email dari pengacara, screenshot dokumen transfer saham palsu, dan foto percakapan Arjuna dengan 3 wanita berbeda dari akun cloud yang masih bisa kuakses. Aku punya password email pribadinya sejak dulu. Tolong proyeksikan ini ke layar besar. Pintaku sambil menyodorkan USB drive yang baru kusalin file-file itu di toilet tadi. Pria itu ragu. Ini acara pernikahan, Bu. Harusnya cuma foto slideshow pengantin. Aku keluarkan 5 lembar ratusan ribu dari dompet. Cukup enggak? Matanya membesar. Dia ambil uang itu, colokkan USB ke laptop. Tunggu sampai pastor tanya, ada yang keberatan, baru kau tampilkan. Bisikku. Dia mengangguk cepat. Aku kembali ke tempat duduk. Jantung berdetak teratur. Bukan karena gugup, tapi karena siap. Pastor mulai berbicara. Suaranya menggema lewat speaker. Kalimat demi kalimat doa pembukaan berlalu. Barata tampak kaku. Kalyana menunduk. Arjuna tersenyum puas. Lalu pertanyaan itu datang. Apakah ada di antara hadirin yang keberatan dengan pernikahan ini? Hening total. Aku berdiri. Semua kepala menoleh ke arahku. Ratusan mata menatap.
Arjuna membeku. Wajahnya langsung pucat. Kalyana melotot. Tangan mencengkeram bau kuet sampai kelopak mawar rontok. Saya keberatan. Ucapku keras. Suara stabil tanpa gemetar. Gumam terkejut merebak di seluruh ruangan. Pastor menatapku bingung. Ibu. Ibu Nadira? Ada apa? Aku angkat tangan ke arah operator. Dia paham. Menekan tombol. Layar proyektor di belakang pelaminan berkedip. Lalu muncul gambar pertama. Screenshot percakapan Arjuna dengan wanita bernama Sinta. Aku kangen kamu. Kapan kita ke Bali lagi? Anak kita udah tanya-tanya papanya. Balasan Arjuna. Sabar sayang. Bentar lagi aku urus semuanya. Tamu mulai berbisik keras. Ibu Laksmi bangkit. Tangan menutupi mulut. Arjuna berdiri. Wajah merah padam. Nadira. Matikan itu. Teriaknya. Aku abaikan. Layar berganti. Screenshot dokumen transfer saham. Namaku, tanda tanganku yang dipalsukan. 70% kepemilikan perusahaan keluargaku kini atas nama Arjuna Wicaksono. Ayahku, yang duduk di barisan belakang, berdiri tiba-tiba, matanya membelalak. Apa-apaan ini, Nadira? Teriaknya, tapi bukan ke aku. Ke Arjuna. Layar berganti lagi. Foto Arjuna dengan dua wanita lain. Satu di Surabaya, satu di Bandung. Tanggal-tanggalnya jelas. Saat dia bilang, perjalanan bisnis, dia sebenarnya main dengan mereka. Kalyana melangkah mundur dari Barata. Tangannya gemetar. Arjuna, apa ini? Arjuna berlari ke depan, coba raih kabel proyektor. Tapi Barata menghadangnya. Dorongan keras ke dada, Arjuna terhuyung. Jangan kau sentuh apa-apa lagi. Bentak Barata. Suara rendah penuh amarah yang tertahan bertahun-tahun. Layar berganti terakhir kali. Hasil tes DNA. Nama, Kalyana Putri Anjani. Nama ayah biologis janin, Rizal Mahendra. Probabilitas, 99,98%. Ruangan meledak. Kalyana berteriak. Itu bohong. Itu rekayasa. Tapi suaranya hilang di antara kegemparan tamu yang berbisik, berteriak, berdiri dari kursi. Ibu Laksmi pingsan. Ditangkap oleh tamu di sebelahnya. Arjuna berbalik menatapku. Matanya merah. Rahang mengeras. Dia melangkah cepat ke arahku. Kau pikir kau menang? Desisnya berbahaya. Aku tersenyum dingin. Aku belum selesai. Arjuna mengangkat tangan, siap menamparku di depan semua orang. Tapi tangan itu tidak pernah sampai. Barata menangkap pergelangan tangannya. Memutar keras sampai Arjuna meringis kesakitan. Lalu satu pukulan keras ke rahang. Arjuna jatuh tersungkur. Hidung berdarah. Tamu berteriak histeris. Jangan pernah sentuh dia. Desis Barata dingin. Napas memburu. Buku-buku jari memutih. Aku mundur selangkah. Tangan masih gemetar. Bukan takut. Tapi karena adrenalin memuncak. Kalyana berlari ke Arjuna. Berlutut di sampingnya. Gaun putih menyeret di lantai marmer kotor. Arjuna. Arjuna. Bangun. Tapi Arjuna mendorongnya kasar. Jangan sentuh aku. Kalyana terdiam. Mata berkaca-kaca. Kau bilang anak itu punyaku. Teriak Arjuna. Darah mengalir dari hidungnya. Suara serak penuh amarah. Kau bilang kau hamil karena aku. Kau bohongi aku. Kalyana menggeleng cepat. Air mata bercucuran. Itu salah. Itu rekayasa. Nadira yang... Cukup. Bentakku keras. Suara memotong tangisannya. Berhenti menyalahkan orang lain. Aku melangkah maju, berdiri di tengah kekacauan, menatap mereka satu persatu. Arjuna yang tergeletak, Kalyana yang menangis, Ibu Laksmi yang terkulai lemah di kursi. Arjuna menggunakan uangku untuk membiayai semua ini. Ucapku keras. Suara bergema di aula sunyi. Kalyana menggunakan kehamilan palsu untuk memanipulasi semua orang. Dan kalian semua. Kalian pikir aku bodoh. Ayah melangkah maju dari barisan belakang. Wajahnya keras.
mata menyipit tajam. Nadira, apa maksud dokumen transfer saham itu? Aku berbalik ke ayah. Arjuna memalsukan tanda tanganku. Ayah, dia mencuri 70% saham perusahaan keluarga kita. Ayah membeku. Lalu wajahnya berubah. Dari kaget menjadi murka. Dia berjalan cepat ke arah Arjuna, menarik kerah jasnya, mengangkatnya paksa dari lantai. Kau berani mencuri dari keluargaku. Arjuna terbatuk. Tangan mencoba melepaskan cengkeraman ayah. Pak, itu bukan. Diam. Ayah melemparnya ke samping. Arjuna menabrak deretan kursi. Beberapa kursi terjungkal berantakan. Tamu mulai keluar satu persatu. Bisikan keras memenuhi ruangan. Gosip baru lahir. Skandal yang akan jadi pembicaraan berminggu-minggu. Barata menatap Kalyana dengan tatapan kosong. Aku harusnya percaya instingku dari awal. Kau tidak pernah ingin menikah denganku. Kalyana menangis tersedu-sedu. Barata, aku tidak peduli lagi, potong Barata datar. Pernikahan ini dibatalkan. Aku tidak akan jadi ayah dari anak hasil selingkuhanmu. Dia melepas cincin pernikahan yang bahkan belum sempat dipakaikan, meletakkannya di lantai, lalu berjalan keluar dengan punggung tegak. Pria yang baru saja kehilangan segalanya tapi tetap memilih martabat. Kalyana meraih cincinnya, memeluknya sambil menangis histeris. Ibu Laksmi akhirnya sadar, bangkit gemetar, menatapku dengan mata merah bengkak. Kau menghancurkan keluarga kami. Aku menatapnya tanpa berkedip. Keluarga ibu sudah hancur sejak kalian memutuskan menggunakan aku. Ibu Laksmi terdiam, tidak ada lagi kata-kata pembelaan. Ayah berdiri di sampingku, tangannya menyentuh pundakku, hangat, kokoh, menenangkan. Kita pulang. Nadira, biar pengacara yang urus sisanya. Aku mengangguk, tapi sebelum pergi, aku tatap Arjuna terakhir kali. Dia duduk di lantai, wajah babak belur, kebanggaan hancur, hidup runtuh dalam hitungan menit. Kau pikir aku lemah karena aku diam selama ini? Ucapku pelan tapi tegas. Tapi aku tidak diam. Aku mengumpulkan bukti. Dan sekarang, kau kehilangan segalanya. Aku berbalik, berjalan keluar aula dengan kepala tegak. Di luar, angin malam menyapu wajahku. Dingin, menyegarkan, membebaskan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku bernapas lega. Tapi ponselku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Kau pikir ini sudah selesai? Arjuna punya satu kartu terakhir. Hati-hati. Aku menatap pesan itu lama, jari melayang di atas layar, ingin membalas. Tapi aku tidak. Ayah menarik tanganku lembut. Apapun yang dia rencanakan, kita sudah siap. Pengacara terbaik sudah menunggu. Aku mengangguk, memasukkan ponsel ke tas, dan melangkah ke mobil tanpa menoleh lagi. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan jendela kantor, melihat kota Jakarta dari lantai 20, gedung perusahaan keluarga yang akhirnya sepenuhnya kembali atas namaku. Ayah berhasil membatalkan transfer saham palsu itu. Tim hukum bekerja keras selama berminggu-minggu, mengungkap jejak digital pemalsuan tanda tangan. Arjuna ditangkap 3 minggu setelah pernikahan itu, tuduhan estelionato dan pemalsuan dokumen. Dia sekarang di penjara, menjalani hukuman 4 tahun. Ibu Laksmi pindah ke kampung halamannya, hidup sederhana dengan uang tabungan yang tersisa. Tidak ada lagi kemewahan yang dia banggakan. Kalyana melahirkan sendirian. Rizal tidak pernah mengakui anaknya. Dia memilih tunangannya dan kabur dari tanggung jawab. Barata sudah move on, menikah dengan wanita lain yang benar-benar mencintainya. Aku lihat fotonya di media sosial, senyum di wajah Barata kali ini, asli. Kalyana? Aku tidak tahu. Aku tidak peduli lagi. Pintu kantor terbuka. Ayah masuk dengan senyum hangat, membawa 2 cangkir kopi. Masih merenung? Tanyanya sambil menyerahkan 1 cangkir keku. Aku tersenyum kecil. Bukan merenung, ayah. Cuma bersyukur.
Ayah menepuk pundakku. Aku bangga sama kamu, Nadira. Kau lebih kuat dari yang kukira. Air mata nyaris turun, tapi ku tahan. Ayah yang ngajarin aku kuat. Selama ini aku pikir ayah tidak peduli sama hidupku. Ternyata dia diam-diam menyewa investigator swasta sejak 2 tahun lalu. Dia curiga ada yang tidak beres dengan Arjuna. Dia cuma menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dan waktu itu datang tepat saat aku membutuhkannya. Ponsel berdering. Nama di layar. Dharma. Ayah tersenyum lebar. Angkat. Jangan buat dia menunggu. Aku angkat dengan senyum di wajah. Halo. Nadira, aku di depan kantormu. Suara Dharma terdengar ceria. Aku sudah ambil dokumen adopsinya. Semuanya disetujui. Jantung berdebar. Kali ini bukan karena takut, tapi karena bahagia. Aku turun sekarang. Jawabku cepat, lalu menutup telepon. Ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kau siap jadi ibu? Aku mengangguk mantap. Lebih dari siap. Aku bertemu Dharma 3 bulan setelah skandal itu. Dia arsitek, pendiam, tidak peduli gosip atau drama. Dia tidak tahu siapa aku, hanya tahu aku wanita yang suka kopi di kedai langganannya. Perlahan, kami dekat. Dia tidak mencoba memperbaikiku, tidak menghakimi masa laluku. Dia hanya ada. Dan ketika aku cerita bahwa aku tidak bisa punya anak, dia tersenyum dan bilang, kalau begitu kita adopsi aja. Banyak anak yang butuh rumah. Sejak saat itu, aku tahu, dia berbeda. Kami turun ke lobi bersama, dan di sana Dharma berdiri dengan amplop coklat di tangan dan senyum lebar di wajah. Ini resmi, ucapnya sambil menyerahkan dokumen. Kita resmi jadi orang tua. Tanganku gemetar menerima dokumen itu. Foto seorang anak perempuan berusia 4 tahun tersenyum di kertas. Kiara, nama yang akan kami panggil. Air mata jatuh. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena sembuh. Dharma memelukku erat. Kau tidak sendirian lagi, Nadira. Aku tersenyum di bahunya, memeluknya balik dengan erat. Aku tahu. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen baruku, memegang foto Kiara. Angin sepau-sepau menyejukkan. 3 tahun aku dikhianati, dicuri, dibuang seperti sampah. Tapi hari ini aku bebas. Aku punya keluarga, ayah, Dharma, dan Kiara. Ponsel bergetar. Pesan dari nomor yang sama 6 bulan lalu. Aku salah. Maafkan aku. Arjuna. Aku baca pesannya sekali, lalu hapus tanpa balas. Beberapa orang tidak pantas dapat maaf. Beberapa orang harus belajar hidup dengan konsekuensi. Aku kembali menatap foto Kiara. Senyum mengembang di wajah. Di hari pernikahan Kalyana, aku kehilangan suami. Tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Diriku sendiri, dan keluarga yang benar-benar mencintaiku. Dan itu lebih dari cukup.